Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Oke, Selamat pagi, pagi. bisa kelihatan ya? Inge sudah kelihatan, Pak. Ya, tadi listrik gagal mati, akhirnya cari gedung yang listriknya nggak mati. Sehingga agak terlambat. Oke, ini bisa kita mulai untuk kegiatan belajar sekarang ini, daring ini. Bisa, Bapak. Oke, kita mulai aja. Bisa, Pak. Jadwalnya kita sampai 9.30 sampai jam 11 kurang sedikit ya jadwalnya. Oke, Bapak sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan kegiatan pagi hari ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, untuk kegiatan ini kita akan membahas tentang RGP sebenarnya. Oh maaf Bapak, Ya, belum direkod itu meetingnya Pak. belum direkod. Iya. Oh iya. Sudah. Iya, sampun Pak, sampun. Oke. Ini masih saya ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, kita mulai tentang RPP. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membuat RPP secara benar. Tapi intinya bahwa ada yang dari awal itu tentu saja ada identitas, itu ada permennya ya, adalah lampiran peraturan menterinya ada. Tapi saya nggak begitu konsen di sana, tapi akan saya konsen tentang bagaimana membahas KD-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam pembelajaran di silabusnya itu ada KD, ada KI. Nah, saya akan konsen ke KD-nya. Nah, perhatikan bahwa KD itu ada KD 3 titik dan 4 titik. Pasti berpasangan untuk K13. Nah, itu membedakan ketika KTSP tidak demikian. Ini bedanya K13 adalah seperti itu. Nah, apa bedanya antara KD 3 titik dan KD 4 titik? Gitu. Karena Bapak Ibu nanti pembelajarannya adalah standar minimal yang ada di KD itu yang harus dicapai. Jadi kayak di situ. Ini namanya minimal, berarti Ibu Bapak harus bisa mengembangkan. Nah, diharapkan di pemerintah adalah bisa mengembangkan sampai ke level host. Kalau kita lihat dari langsung ini belum. Oke, KD3. KD3 intinya adalah untuk mengukur siswa apakah dia memahami konsepnya. Sedangkan KD4 dipakai untuk mengukur apakah siswa keterampilan siswa, untuk mengukur keterampilan siswa. Jadi kalau dalam hal matematika, KD 3 titik itu biasanya adalah menjelaskan sesuatu. Nah, sedangkan KD 4 biasanya adalah menyelesaikan permasalahan, menghitung, menentukan, menyelesaikan suatu permasalahan matematika dengan masalah kontekstual dan sebagainya. Ini di situ. Nah, itu nanti yang harus kita terapkan dari KD itu, kemudian Bapak Ibu merumuskan indikatornya. Indikatornya apa sih? Indikatornya. Nah, dari indikator itu kemudian dirumuskanlah rumusan pembelajaran. Nah, rumusan belajar ini kalau mau mengacu masih ke permen yang lama, harus membuat ABCD-nya itu. OD-nya ada nggak, behavior-nya ada nggak, kondisinya seperti apa, degree-nya seperti apa, harus membuat itu. Tapi saya di sini saya akan memberikan saja tentang itu, tapi saya tidak menuntut Bapak Ibu untuk menuliskan itu, karena pergantian menteri sekarang ini ternyata kita diminta untuk lebih efisien lagi, jadi tidak perlu berjumlah-jumlah yang ingin dituju apa, sehingga tujuan pelajaran bagi saya bisa dilihat dari indikator yang Bapak Ibu rumuskan. Gitu. Nah,
Ketika indikator-indikator itu sudah bisa kita rumuskan, maka itu kita anggap sebagai tujuan belajar. Nah, bagaimana kita melihat rumusan itu tercapai? Gimana caranya? Caranya melihat bahwa tujuan belajar yang sudah kita rumuskan sudah bisa tercapai. Tentu ada alatnya, ada asesmennya, ada alat evaluasinya. Nah, jadi alat evaluasi yang harus kita buat juga harus nyambung dengan tujuan belajar yang kita rumuskan, harus nyambung. Gitu. Ya, semuanya harus nyambung. KD kita breakdown menjadi indikator. Kemudian dari indikator itu kita rumuskan asesmennya, alat evaluasinya seperti apa. Dari indikator itu kita rumuskan langkah-langkah pembelajaran seperti apa. Nah, inti dari langkah-langkah pembelajaran adalah ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nah, biasanya kegiatan awal oleh para pendidik itu hanya diisi mengisi presensi, berdoa bersama, hanya itu. Intinya bukan di situ. Kegiatan awal itu, rohnya kegiatan awal adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menggali kemampuan awal yang akan dipakai untuk pembelajaran yang akan datang ini sudah dimiliki oleh siswa belum? Kita gali di sana. Jadi kalau contohnya saja, ketika saya mau mengajarkan tentang perkalian, maka saya harus dari kegiatan awalnya saya harus menggali sudah bisa belum siswa tentang penjumlahan. Nah, kalau dari kegiatan awal kita gali penjumlahannya dia sudah oke, maka baru kita masuk ke kegiatan inti. Nah, itulah bedanya kegiatan awal bukan ngisi presensi berdoa bersama saja, tapi intinya adalah menggali kegiatan awal yang dimiliki oleh siswa, di mana kemampuan awal itu akan kita pakai dasar untuk menguasai konsep yang akan kita berikan pada kegiatan intinya. Gitu. Nah, kegiatan akhir hampir nggak bisa ada permasalahan dari yang saya amati dari hasil RPPRP yang ada. Di situ ada refleksi, setelah refleksi kemudian ada evaluasi, ini di sana. Refleksi dulu baru evaluasi. Refleksi dan menimbulkan konsep secara bersama-sama baru ke evaluasi. Sebelum lanjut, barangkali ada pertanyaan dulu, silakan. Baik, selamat pagi Bapak. Ya, kurang. Sudah saya, ya, ikhlas saja dulu. Bisa didengar Bapak? Ya, bisa, silakan. Sebelum melanjutkan, saya ingin tanya Bapak. Sekali itu apakah bisa kita hanya KD 3.3 saja atau KD 4.3 saja Pak? Atau harus keduanya? Secara teori, KD 3, KD 4 harus sama-sama dicapai dalam satu pertemuan. Tapi, kalau KD 4 belum bisa dicapai, berarti kita mungkin satu pertemuan, katakan 40 menit, dan baru bisa menjelaskan, guru baru bisa menjelaskan konsep-konsep saja, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kan biasanya menjelaskan itu sambil menanyakan kan, saya paham contoh, diberi contoh, menanyakan kan hampir beriringan, gitu. Intinya kan sana. Nanti akan saya berikan contoh tentang penjabaran KD itu. Gitu. Nanti sebelum silakan tanya jawab dulu, silakan untuk. Berarti dalam RPP harus dicantumkan keduanya Pak Nggih. Iya. Ya, harus keduanya. Jadi KD 3 untuk mengukur pengetahuannya, KD 4 untuk mengukur pengetahuan. Itu harus mesti berpasangan. Jadi kalau hanya 3 saja atau 4 saja agak benar. Gitu. Untuk berikutnya terkait indikator, apakah ada harus minimal berapa kita memberikan indikator atau bagaimana Pak Nggih? Oke, pertanyaan bagus. Indikator itu tergantung dari KD-nya. Semakin Bapak Ibu bisa merumuskan indikator secara rigid, jadi kalau misalkan Ibu seorang tentara mau menyerang suatu musuh, pasti akan memikir, ini harus dimulai dari mana supaya aman. Oh, dari sini, setelah ini kemana? Langsung ke
sasaran musuh. Demikian juga dengan KD. Kita Bapak Ibu mau mengajarkan konsep tertentu, maka harus diawali dari mana dulu? Jadi harus diuji dulu. Maka ini kita rumuskan sebagai indikator yang pertama. Indikator kedua apa? Indikator ketiga apa? Baru menuju ke inti dari KD yang dirumuskan. Jadi banyaknya tergantung. Menurut saya semakin langkah-langkah yang Ibu tempuh itu semakin kontinu, diskripsinya tidak terlalu merompak, itu semakin bagus. Gitu. Oke. Untuk berikutnya RPP yang kita nanti buat itu secara daring atau luringnya Pak Nge? Divideokan. Jadi gini, jadi nanti kajian Ibu itu adalah membahas RPP lengkap. Di RPP lengkap itu ada bagaimana LKPD-nya, baru strategi-nya ada itu juga, kemudian medianya apa, kemudian 3 RPP ya. Dari 3 RPP itu kemudian dipilih salah satu RPP yang menurut Bapak Ibu adalah yang Bapak Ibu menguasai, menarik, itu divideokan. Bapak Ibu memvideokan, dari video itu kemudian tidak usah lama-lama, mungkin sampai 10 menit, informasinya seperti itu. Nah, dari video itu kami akan merefleksi kira-kira kekurangannya apa, mari kita gali bersama-sama sehingga videonya akan lebih menuju ke kesempurnaan. Itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih informasinya Bapak. Silakan kalau ada lagi. Izin Bapak? Ya, Bu. Ya, Pak Putu ya. Iya. Pak Putu silakan. Terkait masalah Bapak barusan menyinggung masalah video itu. Tadi kan Bu Kusnul bertanya apakah RPP-nya berbentuk daring atau luring. Terus Bapak langsung nyinggung ke video, divideokan. Sekarang yang ingin saya lebih jelas itu Pak, nanti videonya apakah sistemnya daring, kita pakai sejenis meeting seperti saat ini, apakah siswanya ada di ruangan, atau bagaimana, apa kita hanya menjelaskan langkah-langkah pembelajarannya saja dalam video itu? Ya, jadi ini Pak, jadi kemarin keterangannya nggak ada secara khusus harus daring atau luring, tapi kalau bisa luring itu tidak masalah. Intinya adalah bagaimana Bapak menjelaskan yang divideokan itu, menjelaskan konsepnya, gitu. Akan seperti apa? Karena waktunya kan hanya 70 menit Pak. Kan itu akan dipilih yang 70 menit itu, masalahnya di situ. Jadi nanti kan diupload di LMS ini, RPP-nya yang drop RPP juga diupload di sini, kan gitu semuanya. Nah, drop RPP-nya adalah drop RPP secara daring tentunya daring. Dari Pak. Nanti RPP-nya berbentuk daring Pak ya? Ya. Jadi untuk pas daring lah gampangnya gitu. Pas daring, jadi makanya videonya itu nanti setelahkan misalkan kita ngajar daring, ini ada sisipan videonya, gitu Pak. Apa ya? Iya Pak. Jadi, lanjut dulu Pak, saya ingin bertanya. Oke. Terkait masalah untuk kegiatan hari ini kan pendahuluan. Nah di sana nanti hari ini juga ada tugas yang harus kami selesaikan, yaitu refleks. Kalau tidak salah, analisis kurikulum dan promes. Ya. Nanti hasil analisisnya atau output analisis kurikulumnya berbentuk apa Pak? Saya masih bingung sebenarnya. Terima kasih. Analisis kurikulumnya kan hanya melihat di silabusnya saja. Kita lihat. Bapak bisa mencermati silabusnya dari, katakan untuk kelas 1 itu kan ada Pak ya materi untuk matematika itu. Nah, di kelas 1 itu kan ada beberapa materi. Nah, bisa nggak Bapak menganalisis semester 1 isinya apa saja, semester 2 nanti isinya apa saja. Kan itu kan itu.
di permen berapa itu sudah saya berikan dulu. Nanti saya share Pak ya, jangan saya share hasilnya itu enggak. Oh ini saya salah ambil. Bapak guru apa? SMP SMA? Saya SMP Pak. SMP Pak ya. Ini ada. Nah, di silabusnya itu kan hanya tertulis KD 31, 41 sampai 3 berapa sampai 4 berapa kan gitu Pak. Iya. Bahwa semester 1 isinya ini, semester 2 isinya ini. Nah, itulah tugas Bapak adalah merumuskan. Saya kan untuk matematika kelas 1 SMP, kemudian dari silabusnya yang diajarkan di semester 1 itu KD nomor berapa sampai berapa. Semester 2 juga demikian, dari KD nomor berapa. Nah, nanti di breakdown lagi, KD sekian ini berapa CP, KD ini berapa CP, dan seterusnya. Itu Bapak. Oh iya Pak. Jadi intinya cuma saya memperhatikan silabus, terus menurunkan apa-apa saja materi yang akan diajarkan di semester 1 dan semester 2, terus diturunkan lagi untuk berapa jam di materi, misalnya contoh di kelas 7 kan ada bilangan bulat dan pecahan, berapa JP, seperti itu Pak ya? Ya, itu aja gitu kan sudah biasa Bapak Ibu sekolah, ya kan? Ya, kalau itu sudah biasa Pak, tapi karena di sini diminta analisis kurikulum, jadi kami agak bingung arahnya kemana. Di analisis itu analisis sama, sehingga tahu posisi bahwa ini jadi lihatnya ke KD. Jadi Bapak Ibu, karena ini adalah panduan dari pemerintah bahwa KD adalah kemampuan yang harus, kompetensi yang harus dimiliki oleh calon didik kita, maka acuan kita adalah KD. Jangan pada buku yang beredar. Kalau Bapak perhatikan, buku yang beredar, baik yang dikeluarkan pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh pribadi atau swasta, kadang-kadang kan tidak cocok dengan KD-nya. Nah, silakanlah buku itu dipakai pakai untuk referensi saja, tapi jangan diikuti secara karena kadang-kadang nggak cocok dengan KD-nya, nggak cocok. Makanya itu Bapak Ibu bisa analisis buku yang dikeluarkan pemerintah seperti ini, KD-nya ini cocok nggak? Oke, silakan Pak. Saya coba nge-share. Mohon izin bertanya. Silakan Pak. Oh iya Pak, terima kasih Bapak. Ingin menekan di kegiatan Bapak putus-putus Pak. kan gimana Pak? Udah terdengar atau belum Pak? Sudah. Oke. Selanjutnya di kegiatan pendahuluan itu kan ada sedikit pertanyaan di 1.1.1.3 tentang jumlah dan KD pada semester 1 dan semester 2. Nah, di contohnya itu sudah ada contoh bahwa jumlah pasangan KD dalam 1 tahun itu 16 pasang. Apakah itu paten 16 pasang ataukah tergantung dari apel yang kita mampu gitu Pak? Ya. KD itu harus kita capai semua karena standar minimal yang harus dikuasai siswa. Nah, kalau kita melaksanakan di standar minimal, berarti kan boleh Bapak Ibu menambahkan materi yang lebih tinggi lagi, misalkan anak-anak sudah bisa ini tambahkan apa. Jadi KD itu logikanya harus dicapai semua Bapak. Di contohnya itu ada
ada contoh jumlah pasangan KD dalam 1 tahun itu 16 pasang. Ya, Apakah itu berlaku untuk semuanya atau gimana, Pak? Atau KD untuk mapel kan cuma gitu, nggak disebutkan ketika atau apa gitu. sebentar. Bapak ajar matematika apa? Di jurusan apa? SMP, SMA? Aduh. SMP Bapak. SMP. SMP kan harus diajarkan semua, Pak. 16 pasang itu harus diajarkan semua. Makanya itu kita bagi. Berarti 16 Pak ya? Iya. Jadi sebenarnya nggak boleh dikurangi, intinya itu. Ya harus minimal 16, ya minimal. Itu sudah minimal. Dan minimal Pak ya? Iya, itu Pak. Oke, silakan ada lagi mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, Izin bertanya, Pak. ya silakan Pak Gusti. Memang. Saya ingin bertanya terkait penyusunan indikator, Pak. Ya. Ya, misal saya kan ngajar di kelas jenjangnya SMA, di kebetulan matematika peminatan, Pak, di kelas 12. Ya. Salah satu contohnya, Pak, karena kebetulan saya masih bingung dalam penyusunan indikator. Dalam penyusunan indikator terkait KD yang diberikan gitu. Contoh, misalnya saya ambil contoh KD-nya 3.1 menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri gitu, Pak, misalnya. Indikator yang sesuai itu seperti apa, Pak? Kebetulan saya bingung untuk mencapai ini, Pak, indikatornya, Pak. Oke, Pak, nanti kita contoh, Pak. Nanti saya berikan contoh. Oke. Dia akan saya berikan contoh. Saya share di sini. Berikan contoh. Tentang bagaimana cara memasukkan indikator. Ya, Pak ya. Nanti saya berikan. Ada lagi sebelum saya Oke. Oke, saya share dulu ya. Sudah bisa baca? Masih muter? Mana? Aduh. Sudah terbaca? Sudah bisa baca? Bisa diperbesar, Pak ya? Bisa, Pak. Sudah terbaca, Bu ya? Sudah. Sudah tapi kecil. Oh gitu. Sudah. Oke. Cukup? Cukup? Kelihatan? Izin menanggapi Pak, untuk rekan-rekan yang lain bisa gunakan fasilitas full screen yang ada di Big Blue Button biar bisa lebih besar terlihat. Terima kasih Bapak. Untuk rekan-rekan yang lain jika masih terlihat lebih kecil bisa gunakan fasilitas full screen yang ada di Big Blue Button untuk rekan-rekan yang masih terlihat lebih kecil. Kalau di saya sudah besar terlihat. Silakan kalau sudah siap, saya tahan. Jelaskan. Sudah? Sudah, Bapak. Sudah Bapak. Sudah semua ya. Oke, berarti Bapak Ibu sekalian bahwa KD itu harus kita breakdown menjadi indikator-indikator yang atasnya. Nah, dari indikator ini sebenarnya harus kita rumuskan tujuan belajar. Nah, dari tujuan belajarnya kemudian kita breakdown langkah-langkah belajarnya seperti apa. Di langkah belajar ada kegiatan awal, ini dibagi menjadi 3 langkah belajar LP ya, sangat singkat menjadi LP. Itu bisa bagi menjadi kegiatan awal, kemudian kegiatan inti dan kegiatan akhir. Dari situ ya, itu langkah belajar. Nah, dari tujuan belajar ini, bagaimana kita tahu bahwa tujuan belajar saya ini tercapai? Kan harus diukur, betul nggak? Jadi untuk mengukurnya bagaimana? Maka harus kita gunakan suatu alat evaluasi yang mengukur tujuan belajar ini.
Sehingga kalau alat evaluasi berupa soal, atau berupa soal, maka soal itu harus menggambarkan mengukur tujuan belajar yang Bapak Ibu rumuskan. Gitu. Ya. Jadi urutannya ini harus nyambung. Dan sampai indikator ternyata tidak nyambung dengan KD-nya. Tidak cocok. Tidak pas. Tujuan belajar ya mungkin. Tujuan belajar harus melihat indikatornya. Kita rumuskan seperti apa. Langkah belajar juga demikian. Tujuan belajarnya apa? Langkahnya cocok enggak? Harus nyambung semua. Jadi ini harus nyambung di sini. Nah, ini saya memberi contoh aja di sini untuk SMP atau SMP apa. Ini kan identitas sekolah di sini. Sekolah seperti ini. Dan saya akan ajar tentang barisan. Perhatikan di sini KD-nya. KD-nya baik ya. KD-nya adalah membuat 3.1 ya. Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Membuat generalisasi. Nah, kalau KD1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Ini KD41. Perhatikan bedanya di sini. Sehingga ini model yang bisa kita kembangkan, dari KD3.1 ini. Nah, generasi pola pada barisan bilangan. Nah, saya belum melihat bahwa di KD sebelumnya sudah ada tentang barisan. Saya belum lihat tentang barisan. Berarti perlu dijelaskan dulu, siswa harus bisa jelas dulu apa itu suku suatu barisan. Jadi saya belum ke sini. Jadi kita pelajari dulu istilahnya, bagian-bagiannya itu. Maka kita mencoba menjelaskan suku suatu barisan bilangan. Nah, kemudian dari suku suatu barisan, dia sudah tahu suku. Kemudian bisa menjelaskan pola suku dalam satu barisan. Tapi ingat bahwa sebenarnya barisan itu juga sudah pernah diajarkan di SD, barisan bilangan. Kemudian anak SD juga sudah dikenalkan saja. Pas nomor kesana. Sudah dikenalkan saja. Dan dapat menjelaskan suku KN. Jadi suku itu apa? Dia bisa menjelaskan polanya. Setelah tahu polanya, maka dia baru bisa memberikan pola suku KN-nya kan. Menjelaskan suku KN dari suatu pola barisan. Nah, setelah ini maka dapat menjelaskan pola barisan dari suatu konfigurasi objek. Pola barisan dari konfigurasi objek. Nah, mungkin susunannya Bapak anggap masih ada yang mungkin di antara 311 dan 312. Bapak ingin nambahkannya, ada yang tambahkan lagi sebenarnya ini. Atau sebelum 311 ini ada yang perlu diberikan lagi, kemampuan yang perlu diberikan lagi oleh siswa. Silakan saja. Jadi semakin rinci itu berarti indikator yang kita rumuskan semakin bagus. Jadi tidak harus harus 4, harus minimal 2, tidak ada. Kalau saya semakin rinci semakin bagus. Gitu. Jadi ini konsepnya telah menjelaskan semua. Nah, yang 41, nah saya mulai dapat menentukan suku N, dan bisa menentukan. Gampangannya gini, Bapak Ibu harus saya tanya, tahu nggak rumus luas versi panjang? Mana Bapak Ibu? Rumus versi panjang apa? Rumusnya panjang kali lebar kan? Betul nggak? Nah, kalau saya tanya, bisa nggak Bapak Ibu menjelaskan mengapa kok panjang kali lebar? Kalau nggak 2 kali panjang ditambah lebar, atau panjang dibagi lebar, atau panjang kuadrat kali lebar kuadrat. Kenapa nggak demikian? Bisa nggak kira-kira menjelaskan?
Jujur aja, kira-kira bisa nggak? Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi seharusnya seorang guru kalau hanya mengajarkan pokoknya rumus panjang dan panjang lebar, maka matematika yang diterima oleh siswa adalah matematika semu, pseudo istilahnya. Seorang guru harus menguasai pedagogiknya. Kenapa ya kok panjang dan lebar? Harus bisa menguasai itu. Gitu. Makanya ada KD 3 titik. 3 titik juga demikian. Dia harus tahu kenapa kok seperti itu. Bukan hanya sekedar ngitung, sekedar menerapkan rumus. Jadi, namanya di situ. Nah, ini ada contoh lagi KD. Sebelum ini ada pertanyaan, silakan. Belum aja. Jadi mana? Oke, silakan Bapak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi itu, KD kan dijabarkan menjadi beberapa indikator. Betul. Indikator ini yang Bapak contohkan kan ada 4 itu, dia semuanya mengacu pada KD yang 3.1. Demikian Pak ya? Yang mana? Yang 4. Yang 4 ini keterangan Pak, orang hitung. Tiganya. Dan 3 ini dia bisa menjelaskan. Ya itu dah berarti turunannya bisa lebih dari 4 Pak ya? Dari KD 3.1. Bisa, dan satu KD itu bisa dijabarkan jadi 5 indikator, 6 indikator, bisa banyak. Berarti tergantung dari kedalaman KD-nya Pak ya? Ya, bagus. Tergantung dari kerigidan Bapak, langkah-langkah konsep yang akan diberikan oleh siswa, supaya dia bisa setelah memahami ini baru ke sini, baru meningkat ke ini, baru jadi sampai meningkat sampai ke KD-nya ini, KD yang ditujunya apa, KD-nya ini. Nah, ini kan relasi barisan konfigurasi. Jadi pola barisan bilangan ini dapat menjelaskan suku n, pola barisan kan ini. Nah, contoh yang saya berikan ya, mungkin Bapak punya tanggapan. Jangan untuk KD 3 dulu ya, jangan KD 3 dulu. KD 3, makanya saya beri nomor 311 ini menunjukkan adalah KD 3. 411 dan menjelaskan adalah jabaran dari KD 41. Ini, rasa bedakan. Makanya kalau saya nulis 1, 2, sampai 10, nggak jelas. KD 3 itu yang mana? Indikator dari KD 3 yang mana? Tapi kalau ini kan jelas. Indikator dari KD 3, 311 sampai 314. Indikator dari KD 41 adalah 41 sampai 415. Dan seterusnya. Penulisannya semacam ini. Silakan menanggapi KD 3 untuk indikator 3. Berarti kalau nanti di tugas menyusun RBP ketika menjabarkan indikatornya, misalnya ingin menjabarkan indikator 3.1, berarti 3.11 dan seterusnya, kemudian menjabarkan indikator KD 4.1, 4.1 dan seterusnya, tidak 1, 2, 3, demikian mungkin Ya. Ya. Rasional nggak Pak itu? Daripada 1, 2, sampai 10. Rasional mana? Ini atau yang biasanya Bapak lakukan 1 sampai 10 gitu. Lebih rasional ini sebenarnya Pak. Ya kan? Rasional ini. Nah, nanti ketika Bapak sudah bisa melihat, indikator ini benar-benar mengukur KD 31. Makanya mulai dari mengenalkan suku. Suku itu mana sih suku itu? Saya anggap bahwa siswa sudah tahu tentang suatu barisan bilangan, notasi barisan bilangan, sudah tahu lah urutannya. Maka kegiatan awal nanti yang harus kita gali, siswa tahu nggak bahwa kalau saya ada bilangan yang saya susun yang saya pisahkan dengan koma, itu merupakan barisan bilangan. Itu saya gali di kegiatan awal. Oh, berarti dia tahu, bentuk barisan bilangan seperti itu. Jadi saya gali di situ. Makanya tidak saya tulis di indikator.
Karena saya anggap dia sudah kenal di SD. Cuman di kegiatan awal pembelajarannya saya gali, tahu nggak mana mungkin saya beri beberapa contoh yang merupakan barisan bilangan dan yang bukan. Itu kemudian saya tanyakan kegiatan awalnya itu langkahnya itu. Nah, ketika itu sudah dipahami siswa, maka saya baru bergerak. Sebenarnya yang dimanakan suku bilangan itu yang mana? Suku suatu barisan bilangan itu yang mana? Yang suku yang pertama yang mana, kedua yang mana, dan seterusnya. Itu yang kita harapkan bisa dikuasai oleh siswa. Nah, setelah dia kenal suku, maka kita minta mencermati, bisa nggak melihat pola dari suku 1, 2, dan seterusnya. Nah, ketika dia sudah tahu polanya, belum ke N ya, sudah tahu polanya, baru ke N kan, runtut kan di sini, Bapak Ibu. Nah, silakan tanggapi untuk KD 3 dulu, kalau ada yang kurang contoh semacam ini. Oke, Bapak. Oke, Ibu. Oke. Ini saya menanyakan tentang penggunaan kata dalam indikator. Menggunakan kata kerja yang hot, Pak. Kadang untuk selesai kerja, saya bingung apakah harus menggunakan kata-kata yang KKU yang hot atau bagaimana gitu, Pak. Oke, nanti Bu ya. Di kata kerja yang dimaksud dari keterangan moral itu ya? Iya. Ya, oke. Nanti saya tunjukkan bahwa bagaimana yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu nanti membuat assessment atau alat evaluasi, misalkan untuk mengukur KD 311, kualitasnya seperti apa, dan seterusnya. Itu kan arahnya ke sana kan? Iya, betul. Ya, oke, terima kasih. Nanti kita tidak perlu, kalau biasanya kan, nah kalau ini kan rigid banget yang KD 4 ini, keterampilan. Nah, keterampilan operasional banget sih. Dia bisa menentukan selesai, dia bisa menghitung. Itu yang operasional, itu kan KTSP yang dulu. Dan seterusnya. Ini kan masih nah, ini yang cuma operasional itu yang untuk KD 4. Biasanya operasionalnya di situ. Dia bisa menyelesaikan. Makanya yang menariknya nanti adalah ketika Bapak Ibu sudah saya berikan ini, kemudian mencoba merumuskan asesmennya seperti apa. Ya, lagi, silakan. Berarti kita bisa menggunakan seperti itu 311 menjelaskan, itu bisa Pak? Iya, memang iya. Memang di sini dituntut itu. Coba Ibu Bapak Ibu lihat silabusnya. Kebanyakan kan 3 titik itu mesti diminta untuk menjelaskan. Mati aja. Ya, kadang kita tuh bingung harus menggunakan kata kerja yang bagaimana yang disebutkan. Tidak usah bingung. Apalagi sekarang meminta kalau bisa RPP itu lebih simpel. Meringankan kita. Nah, ya kan? Makanya nanti sebenarnya saya nanti itu tidak begitu menuntut ada tujuan belajar yang dirumuskan dengan ABCD itu. Tapi saya akan memberikan di sini. Walaupun nanti Bapak Ibu mau dibuat boleh, tidak boleh. Tapi saya rumusan indikator ini adalah sudah bisa menggambarkan tujuan pembelajaran saya, sehingga bisa lebih simpel lagi. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih waktunya Pak. Mohon maaf tadi saya terlalu disebut. Bentar, putus Pak suaranya. Oke, sebentar Pak. Masih Pak. Masih putus Pak. Masih ya. Sudah, ya, silakan. Sudah Pak. Ini terima kasih Pak. Jadi tadi mohon maaf sempat terkendala sinyal, jadi saya keluar dari web meeting.
menyambung menyambung pertanyaan dari Bu Kusnul tadi, Pak. Itulah bingungnya tadi saya nanya tadi tentang KD itu dalam perumusan indikator. Itu kan tertuntut untuk membuat KKO yang seperti tadi bilang Bu Kusnul itu yang hot, Pak. Kata Jawa yang hot itu, Pak. Apakah harus diisi, Pak? Apa kita sesuaikan dengan KD, tidak dipaksakan seperti itu, Pak? Jadi sesuaikan dengan KD yang diberikan. Apakah bisa kita menampilkan bahwa itu bisa dimunculkan gitu KKO hotnya enggak gitu. Benar, Pak? Bisa dimunculkan hot itu. Pak. Ya, itu yang bingungnya, Pak. Soalnya kan dari beberapa modul sebelumnya juga diarahkan seperti itu, benar, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan, Bapak. Ini terkait mengenai KD 4 itu, Bapak. Jadi pada indikator itu, pada KD itu kan menyelesaikan masalah. Jadi indikatornya itu juga menyelesaikan masalah yang saya lihat. Nah, terkait dengan kata kerjanya menyelesaikan masalah, tentu ini kaitannya dengan teknik penilaiannya nanti, Bapak. Nah, di sini saya sedikit kebingungan mengenai teknik penilaian keterampilan, karena di keterampilan ini kan kita diminta menyelesaikan masalah, sedangkan di teknik penilaian keterampilan yang saya baca di buku-buku itu mengatakan bahwa penilaian keterampilan itu adanya praktik, kemudian produk, proyek, dan portofolio. Nah, untuk matematika sendiri kan kalau untuk praktek mungkin di beberapa materi tidak bisa praktek. Kait dengan itu, Bapak, apakah boleh kita dalam teknik penilaian keterampilan itu kita menggunakan tes tertulis, Pak? Terima kasih. Bisa. Semuanya bisa. Jadi nanti tergantung. Makanya nanti ketika sudah saya menjelaskan tentang kalkulasi, nanti akan saya berikan contoh. Saya baru memberikan tentang ini dulu. Nanti akan lebih jelas. Kalau sudah bagaimana alat evaluasinya, asesmennya seperti apa. Nanti akan kita lanjutkan. Belum ke sana, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih, Bapak. Oke, barangkali ada yang belum jelas. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke KD 4, ya. Pelan-pelan aja, Pak. Bapak Ibu, karena pertemuan kita juga masih panjang. Hari ini kita hanya grup lainnya aja, belum sampai Bapak Ibu sangat lengkap. Makanya kita cermati dulu bagaimana breakdown KD ke indikator sampai ke tujuan dasar. Kita lihat KD 4. Jadi KD 4 ini adalah sesuatu sambil menghitung menilaikan soal-soal matematika ini. Ingat ini berdasarkan permennya ya, berdasarkan peraturan menurut pemerintahnya nomor 16 salah ya. Peraturan pemerintah lampiran 16. Permennya lupa. Nomor berapa lupa saya. Tapi lampiran 16. Tapi kalau minta saya punya ya, permennya itu tentang silabus dan sebagainya saya punya. Nomornya lupa ya. Nah, jadi ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola-pola barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Menyelesaikan masalah. Maka kita harus breakdown. Apakah benar langsung indikatornya menyelesaikan masalah? Kan enggak kan? Harus kita awal itu dia harus bisa apa? Kan paling enggak dia harus bisa menentukan sumber dulu dari suatu barisan yang berpola, ya kan? Dia barisan
di barisan bilangan, dari suatu barisan tidak maaf, ini barisan bilangan yang berpola gitu. Ini dia harus memberikan sub n, karena di sini dia bisa menjelaskan. Tentu kita tanya lagi, kalau saya berikan barisan suatu barisan, dia bisa menentukan sub n-nya. Kemudian dapat menentukan barisannya apabila diberikan rumus sub n-nya. Satunya sub n ini rumusnya menunjukkan barisannya sampai balik. Dan lebih lagi. Sekali lagi Bapak Ibu, rumusan saya ini silakan Bapak Ibu memberikan lagi, merigidkan lagi, sehingga bisa lebih kontinu, tidak terlalu lompat. Kalau saya menjelaskan dari A ke B, lompatnya tidak terlalu jauh. Dari 411 ke 413 juga tidak terlalu jauh. Kemudian yang ketiga, dapat menentukan bentuk barisan bilangan dari suatu yang berkaitan dengan pola barisan bilangan. Jadi ada suatu permasalahan itu tentu saja permasalahan yang terkait dengan barisan bilangan real, barisan bilangan. Nah, kalau permasalahan itu, maka langkah yang pertama siswa harus bisa menentukan model matematikanya ke dalam bentuk barisan ini. Maka saya tulis sebagai definisi masalah yang berkaitan dengan pola barisan bilangan. Dapat menyelesaikan masalah ini. Dapat bentuk barisan ini, dapat bentuk You are now muted. Oke, coba saya akan memberi contoh yang lain ya, biar terbuka wawasannya. Sebelum saya lanjut, boleh nggak? Contoh menjabarkan indikator yang lain sebelum ke tujuan belajar. Boleh izin Pak? Iya. Kalau bisa contohnya untuk kami yang di SMA juga Pak. Karena seringkali saya yang di SMA itu kebanyakan materinya mendekati abstrak, jadinya pada saat penjabaran indikator jadi masalah juga Pak. Si teman sebenarnya saya akan tapi ya, mau berikan contoh ya. Karena di sini sudah SMP SMA, jadi saya memberikan yang SD saja sebenarnya, biar bisa dikembangkan. Oke, nanti dulu ya. Saya stop dulu ini, saya cari yang lain dulu. Saya stop dulu ini. Saya coba cari contoh yang lain. Sebentar.
Nah, kita lihat sini. Saya punya SD ini. Sebenarnya netralnya kalau saya beli SD, SMP, SMA. Kita coba di sini. Kita lihat sini. Itu di kelas 6, 35 menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. 45 menafsir keliling dan luas lingkaran serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini mestinya mau saya sini merumuskannya ini. Nah, indikator yang saya rumuskan coba yang kami rumuskan ya. Untuk 35 dulu ya, 35. Saya belum bisa 45. Ingat, kata operasionalnya di situ menjelaskan, maka dia benar harus menjelaskan. Nah, setiap indikatornya adalah sebelum dia tahu tentang keliling dan luas lingkaran, maka dia harus tahu ciri-ciri lingkaran. Yang kedua, kemudian tahu bagian-bagian lingkaran, nama-namanya apa sih ya? Dari lingkaran itu. Mana yang disebut jari-jari, mana yang disebut garis tengah atau diameter, dan seterusnya. Mana yang disebut juring, dan seterusnya. Nah, setelah itu, kemudian kita tahu tentang pi. Setelah tahu pi, baru tahu tentang keliling. Baru tahu tentang luas. Dan menjelaskan gitu. Kalau saya tanya, apa aja yang guru SMP mau SMA? Bapak bisa menjelaskan bahwa pi itu 3/3,14 atau 22/7. Bapak tahu bisa menjelaskan dari mana itu? Ada yang tahu? Menanggapi. Ada yang bisa ini kira-kira? Yang sama. Oh, izin menanggapi, Pak. Silakan. Mungkin siswa diberikan LKPD, siswa diminta untuk membawa sesuatu benda atau yang berbentuk lingkaran, kemudian mengukur diameter dan mengukur keliling, kemudian mencari perbandingan keliling dengan diameternya. Dari masing-masing dari beberapa benda itu kan dilihat berapa nilai perbandingan keliling dengan diameternya. Ketemulah nilai pi itu mungkin, Pak. Bagus itu. Jadi kemudian memberikan keliling dan seterusnya. Di situ. Nah, sekarang indikator bahwa dia bisa menjelaskan ciri-ciri lingkaran. Misalkan saat terlepas luas lagi, supaya saya masuk agak dalam lagi. Kira-kira alat evaluasinya seperti apa bentuknya? Yang 351. Alat evaluasinya kira-kira. Seperti apa? Bahwa mereka benar-benar sudah bisa menjelaskan ciri-ciri lingkaran. Kira-kira bentuknya seperti apa? Mungkin sama misalkan LKPD, mereka diberikan beberapa sifat-sifat atau ciri-ciri suatu bangun datar, yang di sana ada yang ciri-ciri untuk persegi panjang, persegi, lingkaran dan sebagainya. Kemudian siswa memberi misalkan checklist atau mengumpulkan yang mana yang merupakan ciri-ciri lingkaran. Mungkin seperti itu, Pak, cara evaluasinya. Ya, kalau hanya checklist saja, dia tidak menjelaskan. Hanya katakan ini yang lingkaran, ini yang bukan.
Tapi masih belum tepat. Mungkin menanggapi, mungkin siswa bisa diminta untuk menyebutkan benar-benar. Pak. Izin menanggapi Bapak. Ya. Mungkin siswa bisa diminta untuk memberikan contoh-contoh benda yang memenuhi ciri-ciri lingkaran, kemudian memberikan penjelasan kenapa benda tersebut merupakan lingkaran. Nah, kalau itu beda. Ini kan ada diminta untuk menjelaskan. Nah, baru kena. Jadi assessment tidak harus tertulis, tapi bisa juga secara lisan. Jadi mungkin ketika Bapak Ibu ngajar, setelah Bapak Ibu menjelaskan, sekarang perhatikan basilikmu mana yang permukaannya berbentuk lingkaran, kemudian jelaskan, kan bisa. Gitu. Ada siswa yang menunjuk, mungkin ada satu jam dinding yang bentuknya permukaannya lingkaran, kan? Gitu. Nah, kenapa kok itu lingkaran? Dia bisa menjelaskan, ya Pak, ini kalau ditarik dari sini kan jaraknya sama semua. Makanya ini di tengah, ini seterusnya. Jadi dia bisa menjelaskan di dalam lingkaran. Semacam itu Bapak Ibu yang kita gunakan di situ. Jadi contoh seperti ini juga bisa. Yang mana ini, sesuai ini, cara tertulis ini. Berikut ini merupakan bangun datar lingkaran, benar atau salah, jelaskan. Macam itu. Ya kan? Jadi tidak hanya mana yang merupakan lingkaran, pilih, bukan. Tapi dia harus memberikan argumen. Seterusnya. Ini yang sesuai 352 tentang bagian-bagian dari lingkaran. Ini ada satu contoh yang sudah terisi, saya tinggal menjelaskan. Ini dan seterusnya itu. Ini ada 353 dan 355 tadi. 3 menjelaskan tentang pi, 354 menjelaskan tentang keliling, 355 menjelaskan luas lingkaran tentang sebagai taksiran. Nah ini saya mengukurnya dari LKPD sebenarnya, LKK atau LKPD. Kali ini saya ganti bukti ya Pak, LKPD menyesuaikan dengan istilah yang ada di WhatsApp ya, LKPD yang kita buat. Nah, nanti saya tunjukkan kalau seperti apa di situ. Yang saya buat seperti apa. Ya. Saya share dulu, saya tunjukkan dulu tentang ini. Intinya dari KD ke indikator ada masalah. Penjabaran dari KD ke indikator dulu. Ya mungkin masih ada, tapi perlu dicoba dulu. Bapak Ibu perlu mencoba dulu nanti. Ya. Setelah ini silakan dicoba dulu. Yang penting itu. Yang gambarannya bahwa indikator yang Bapak rumuskan harus diawali, kalau saya mau sampai ini harus mulai dari mana dulu, harus bertahap. Tahapannya dari apa. Sehingga jadi rumusan ini 351 ini 352 bertahap, setelah ini bisa ini. Jadi saya lebih condong mengatakan bahwa ini adalah tahapan pencapaian dari KD indikator itu. Jadi intinya kalau dia bisa itu, berarti dia bisa menguasai KD yang dirumuskan oleh yang ada di silabus. Jadi, jangan sampai lompat-lompat ya. Oke, saya coba tunjukkan dulu tentang ini, saya stop dulu. Dan
tentang RKPD ya, berikan contoh aja ya, nanti sebenarnya tidak sampai RKPD sekarang ini, tapi saya tunjukkan aja lah. Nah ini yang sudah ya, saya bagus lagi, sudah cukup ya, kelihatan ya. Sorry. Oke, kelihatan ini lembaga kerja kelompok, atau kalau Bapak nggak suka RKK, RKPD silahkan. Lembaga kerja peserta didik, nanti berbeda. Ini seperti apa ini medianya misalkan itu. Jadi misalkan minggu depan saya akan ngajar tentang ini. Siswa sudah saya bagi secara kelompok. Secara kelompok, masing-masing kelompok saya suruh membuat 3 benda ini. 3 benda yang berpermukaan lingkaran. Kemudian benang kasur atau benang bol dan penggaris. Alatnya cuma itu. Nah, kemudian dengan mengamati bendanya itu, kita tanya, gimana cara mengukur kelitmu? Diskusi santai aja. Oh, benang dililitkan Pak, sini. Dan tadi lurus, oke, ketemu. Nah, jika dia menyatakan ukuran panjang diameter, bagaimana mengukur menggunakan benang kasur dan penggaris itu? D-nya gimana cara mengukurnya? Cara mengukur D-nya ini. Bendanya tadi katakan berupa piring. Kan tidak tahu di tengahnya. Gimana kita mengukur D-nya? Gimana Pak kira-kira? Ya, yang tali yang menggambarkan keliling tadi, kita lipat jadi 2. Kemudian setelah dilipat jadi 2, kita lilitkan lagi di sini. Maka ujung lipatannya 1 dan ujung lipatannya yang 2. Nah itulah kemudian kita tarik, maka akan ketemu diameter. Kan gitu. Pasti pasnya. Jadi tidak mereka-reka digeser-geser. Ya. Seperti panjang tali yang menggambarkan keliling tadi, kita lipat jadi 2. Kemudian kita lilitkan lagi di tepinya ini. Maka akan terlihat separuh lingkaran itu, separuh permukaan. Maka di ujung-ujungnya itu kita tarik garis, maka itu menggambarkan diameter. Ketemu diameter, maka sama kita suruh menentukan berapa benda yang pertama akarnya, diameternya berapa, dan seterusnya. Kemudian suruh ngisi ini. Nah, kemudian kita katakan pada anak-anak, nah, ukuran Anda kalau lebih akurat, maka ini akan mendekati atau setara dengan 3,14 atau setara dengan 22,7. Itulah kita kenalkan bahwa ini adalah P, nilai P ini adalah suatu P yang kita sebut sebagai rasnya ini. Nah, sehingga dari sini cover D sama P, maka kita mengikat adalah P kali D adalah 2PR. Dan sekaligus dia punya konsep tentang keliling lingkaran. Dia punya rumus 2 PR atau PD. Dari situ. Nah, jadi RKPD, Bapak nanti, jangan sampai RKPD itu adalah hanya berisi soal. Kalau hanya berisi soal, itu bukan RKPD, tapi latihan soal.
Jadi RKPD adalah bagaimana siswa memahami konsep. Bagaimana siswa itu bisa memahami konsep, arahnya ke sana. Setelah konsep dipahami oleh siswa, baru ke latihan. Jadi ini baru ke latihan. Nah, semacam ini. Oke. Bisa berikan contoh yang sederhana nanti Pak Bedi. Mudah-mudahan bisa merumuskan RKPD yang benar RKPD, bukan RKPD yang dijual oleh cetakan itu yang berisi soal-soal saja. Bukan. Tapi menurut RKPD yang adalah RKPD yang membangun konsep, membangun alat. Akhirnya pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan bukan pembelajaran seni, bukan pembelajaran pseudo, tapi benar-benar siswa paham, oh itu toh. Oh itu toh. Karena apa? Kalau siswa hanya dicekoki rumus saja tanpa dikenalkan dari mana itu, maka dia akan merasa bosan. Matematika itu sesuatu yang membosankan, yang tidak punya makna mungkin. Tapi kalau fee seperti tadi kita breakdown, dia bisa melakukan percobaan, kemudian sebagainya, kemudian dia bisa menyimpulkan. Itulah pembelajaran yang sebenarnya. Itulah pedagogi. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu nanti lulus dari pembelajaran ini, maka Bapak Ibu sudah punya kompetensi semacam itu. Yang tadinya tidak memiliki, nah mudah-mudahan di kegiatan ini Bapak Ibu sudah bisa nambal kelemahan-kelemahan itu. Akhirnya pembelajaran Bapak Ibu adalah pembelajaran yang memiliki makna, bukan pseudo, bukan semu. Teori saya cobakan lagi di sini. Sampai lagi, sampaikan lagi. Benar aja. Sampaikan lagi. Salah. Nah, ingat kalau di SD tadi adalah ininya adalah tadinya tentang lingkaran ya, lingkaran. Nah, lingkaran juga mungkin Bapak Ibu. Ketika minggu depan saya akan ngajar lingkaran, siswa saya bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok tugasnya beda-beda. Tetap masih tentang luas lingkaran. Luas lingkaran bukan sekedar ketemu PR pelajaran, tapi siswa benar-benar bisa paham dan merasuk dalam hati mereka. Bisa bagi menjadi 3 kelompok. Jadi saya suruh masing-masing kelompok, ayo buat lingkaran, kemudian bagi 16 menjadi 16 bagian yang sama semua. Tidak ada 16 potongan juring yang sama semua. Kalau nggak ngerti caranya bagi, ya saya cari. Mula-mula kita tarik diameternya, kemudian kita tarik bagi 4, kita pakai bagi 2. Kalau pengen presisi ya pakai jangka, bagi 2. Maka bisa terbagi menjadi 4. Kemudian masing-masing juring itu kita bagi menjadi 2. Maka bisa menjadi di 8 lagi dan seterusnya. Kita bisa, kalau kita penting, syukur bisa memberi warna seperti itu. Nah, tadi Pak, di sini. Seandainya ini, lingkaran ini saya katakan bahwa panjang jari-jarinya R satuan, R. Berarti keliling rumusnya apa? Sudah miliki kan, 2 PR kan? Karena di pelajaran sebelumnya sudah kenal. Tadi sudah kita kenalkan bahwa keliling adalah 2 PR. Jadi ini akan diisi oleh 2 PR.
Silakan isi 2 PR. Tinggal ini. Sekarang bayangkan kalau 16 potongan ini susun seperti ini, maka panjang AB ini menggambarkan apanya lingkaran. Panjang AB ini. Keliling kan? Berarti ini tadi kan 2 PR. Berarti panjang AB adalah 2 PR, betul kan? Betul ya? Ya, 2 PR ya. Karena kita sudah misalkan bahwa jari-jarinya R. Ini R, ini 2 PR. Nah, kalau ini saya susun menjadi jajar genjang seperti ini. Yang 8 di bawah, yang 8 lagi di atas, karena ini semua 16. Berarti panjang alasnya berapa? Berapa ini? Mana? Ketemu berapa? Setengah keliling, Pak. Berarti berapa? Berarti berapa, Pak? IR. IR ya. Oke, IR kan? Tingginya berapa? Tingginya R. R. Berarti luas dasar genjang ini kan alas kali tinggi. Berarti PR kali R. PR kuadrat. Kemudian kita minta pendapatnya. Apa pendapatmu tentang luas dasar genjang dan luas lingkaran tersebut? Sekarang sih kita minta tentukan rumus luas lingkaran. Itu kelompok 1. Kelompok 2 beda lagi, Pak. Ini sama. Cuman saya bentuk menjadi versi panjang. 1 juring kita potong menjadi 2 versi sama. Kita taruh kiri kanan. Sehingga bentuk versi panjang. Panjangnya sama karena 8. Berarti setengah kali 2 PR berarti PR. Maka luasnya adalah PR. Maka dia bisa menyimpulkan bahwa luas lingkarannya juga PR kuadrat. Dari 2 pendekatan yang berbeda, ternyata memberikan rumus yang sama. Nah, yang ketiga lebih ekstrim. Kita bentuk menjadi segitiga seperti ini. Kalau 16 dari 16 juling saya seperti ini, ketemu 2 PR, ini 2 PR. Nah, berarti kalau ini 4, berarti alasnya ini panjangnya berapa? Alasnya ini. Berapa aja? Oke, Bapak Ibu, berapa aja? 1/4 keliling, Pak. 4 berapa, Pak? Berapa? Berarti setengah PR. Yang 4R. Luas alas setengah kali atas kali tinggi, ya kan? Setengah alasnya setengah PR, berarti 1/4 PR, tingginya 4R, 1/4 PR kali 4R, PR kuadrat. Betul? Betul nggak? Kita betul jadi ada titipan versi panjang segitiga menunjukkan bahwa luas lingkaran 3R kuadrat. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa masing-masing kelompok itu tampil ke depan, maka siswa akan melihat tuh, maka itu PR kuadrat, ini PR kuadrat, PR kuadrat. Maka ingatan mereka akan semakin tertancap kan, makin kuat kan ingatan mereka. Dengan keyakinan dia melakukan percobaan sendiri. Konsepnya juga dia bisa
membangun konsep dengan melalui percobaan pencobaan. Nah, itulah RKPD kalau bisa Bapak Ibu bikin RKPD yang inovatif semacam itu. Berinovasi baru masuk ke latihan soal. Setelah konsep dikuasai baru masuk ke latihan soal. Nah, asesmen yang saya tuliskan tadi di 353 dan 256, maka setelah ini dia kuasai, coba ditutup, ceritakan lagi bagaimana memperoleh keliling lingkaran, bagaimana memperoleh luas lingkaran, luas lingkaran, tadi secara lisan. Kalau dia bisa, berarti itulah asesmen untuk indikator yang telah kita rumuskan. Dari RKPD ini, kalau dia bisa menceritakan kembali alurnya, maka dia sudah bisa merumuskan dan bisa menguasai KD yang ada di silabus. Saya beri contoh lagi. Untuk yang lainnya nanti saya tambahkan nanti, jangan khawatir. Nah, jadi harus sampai C6 dari langsung belum. Jadi paling nggak harus masih C4 bisa menganalisis, kemudian C5 mengevaluasi, C6 dan create, mencipta seperti apa. Nanti itu dulu pelan-pelan ya. Dan itu apa? Seterusnya. Saya tunjukkan lagi, saya punya lagi. Kalau pengen perlu nanti saya kasih Bapak Ibu ya, tidak usah takut, tidak usah saya kasih di mungkin saya kasihkan di grup, silahkan. Tapi kalau nggak perlu ya nggak apa-apa ya, nggak saya kasih. Contohkan lagi ketika saya menunjukkan nah, kelihatan dulu ya. Kalau saya skip bisa nggak ya? Kelihatan Bapak Ibu. Hai. Oke, kelihatan loh Pak. Kelihatan ya, oke. Ini Praga luas segitiga hanya menggunakan PPT. Itu PowerPoint itu. Selama ini saya anggap konsep luas persegi sudah saya berikan. Itu yang akan kita pakai. Nah, sekarang dari mana bahwa luas segitiga jelas setengah alas kali tinggi? Alas itu yang mana sih? Yang tinggi itu yang mana? Alas itu tidak harus di bawah dalam hal ini. Jadi tergantung garis tinggi kita tarik dari mana garis tingginya. Kalau garis tinggi kita tarik dari sudut yang sebelah kiri ini, maka alasnya sisi yang ini. Ini alasnya. Kalau garis tinggi sebelah kanan ditarik dari garis sebelah kanan ini, maka ini alasnya. Kalau dari atas, maka alasnya ini. Alas. Sesuai dengan di bawah, alasnya jadi di bawah. Nah, bagaimana kita menentukan setengah alas itu? Contohnya kita menggunakan ain, dan kita bagi menjadi dua tingginya. Dan ini kita potong, kita masukkan di sini. Maka luas segitiga tadi adalah memerlukan luas segitiga panjang. Panjangnya apa? Lebarnya setengah T. Jadi tinggi adalah setengah kali alas kali tinggi atau A kali setengah T. Itu segitiga lancip. Bagaimana dengan segitiga
kumpul ini sama dengan ini menjadi 2 di sini. Nah, kita potong lagi. Nah, kita masukkan sini, kemudian kita geser. Nah, berbentuk besi panjang. Dasar kita adalah luas besi panjang. Tumpul maupun lancip, rumusnya ketemu. Kali T. Ini gampang ini ya. Kira-kira gimana nih motongnya? Gimana? Ya, kita potong dari sini atau dari sini silahkan. Jadi tinggal geser aja. Pakai jajak ginjang. Jadi kita alas sekali. Nah, ini yang menarik. Trapesium. Mana medianya? Agak cepat sedikit kelihatannya ini sudah habis waktunya. Semacam ini. Ikan di sini. Ya, D. Kita taruh sini. Ini yang ini kita taruh kiri. Untuk besi panjang. Ini luas trapesium. Panjang ke lebar, panjangnya A plus B, lebarnya setengah T. Oke, saya nggak lanjut ke RPT KPK. Ya. Oke, saya stop dulu share-nya. Oke, itu kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silakan, ini sudah 20 menit. Nah, nanti ketemu lagi, jam berapa kita ketemu lagi? Jam 14 ya? 14, 15.20. Saya minta Bapak Ibu sudah menyiapkan kira-kira materi apa dulu yang akan dibuat RPP-nya di kurikulum. Nah, saya juga minta hasil kajian Bapak Ibu, saya katakan kajian analisis kurikulum dan kajian dari silabus itu kira-kira kalau sudah punya, alhamdulillah, lebih cepat lebih baik. Kemudian Bapak Ibu tinggal milih dari yang ada, tinggal milih yang akan dipakai di RPP nanti apa saja di kelas 1. Ya, kelas 1 berarti kelas 1 yang mana, kelas 2 yang mana, ketiganya yang mana, silakan. Dan kelas 1 semua, kelas 1, 2, 3 harus 3 RPP itu silakan dipilih untuk pemilihan itu. Nanti kita ketemu lagi di pukul 14 ya, gitu ya. 14 kita ketemu lagi. Oke, Bapak Ibu, untuk sementara itu sebelum kita lanjutkan, nanti kita lanjutkan lagi. Yang penting ini baru sampai ke penjabaran indikator, sebelum menunjukkan penjabaran pembelajaran. Nanti kita mungkin nanti sore kita bisa tambahkan lagi kalau apa. Nah, nanti saya minta kalian Bapak Ibu menunjukkan hasil kinerjanya mungkin seperti apa dari Bapak Ibu ya. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan silakan. Berarti kita untuk tugas hari ini ya, Bu. Buat RPP, 3 RPP itu Pak ya? Atau apa saja ya, tugas kita? 3 RPP. 3 RPP, Bu. 3 RPP berarti untuk materi kita yang ada di sini. Ya, Ibu aja yang pilih sendiri lah. Tapi jangan ngumpul kelas 1 ada, kelas 2 ada, kelas 3 ada. Jadi adil lah gitu. Oke. Berarti kita buat 3 RPP, 1 RPP untuk kelas 7, saya SMA, yang 1 RPP kelas 8 dan satunya lagi kelas 9 begitu Pak G.
betul. Kemudian untuk yang analisis kurikulum tadi bagaimana Pak? Nah, katanya sudah punya. Nanti tunjukkan aja lah. Misalkan di silabus itu ada pasangan dari KD 31, 41 sampai 3 berapa. Yang di semester 1 yang mana saja, semester 2 yang mana saja. Kemudian masing-masing KD itu berapa JP, dan itu aja kan Bu. Katanya sudah punya. Untuk RPP-nya berarti kita pakai yang daring atau yang luring atau bisa kita daring aja Bu, daring aja. Makanya nanti kan dirumuskan ada video itu, makanya dituntut juga Bapak Ibu bikin video nanti kan itu. Untuk membuat videonya tapi bukan hari ini Pak G? Bukan, masih lama Bu. Ini hanya sampai sini aja sudah. Di pandanya kan ada sih, sampai sini kan ada satu video. Terima kasih Bapak. Udah ya, nanti kita ketemu lagi sore jam 14. Kalau di timur berarti sudah jam 15 ya. Ini daerah mana? Daerah tadi semua. Iya, Bapak. Oke, Bapak Ibu, selamat siang, jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Selamat siang.